فردا میان یه باج دیگه میخوان باج بدیم. پس فردا میان یه باج دیگه میخوان باج بدیم. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan secara terbuka akan membalas Israel setelah sebuah insiden menewaskan Ismail Haniyeh di negaranya. Tapi, mengapa hingga kini seolah tidak ada pergerakan? Faktanya, sepekan nyaris 2 pekan berlalu namun Iran belum juga menyerang Israel. Tidak hanya itu, beberapa laporan kini menunjukkan bahwa Iran mungkin mempertimbangkan pembatalan rencana penyerangan. Pertanyaannya, mengapa demikian? Bikin Israel menanti dengan cemas. Entah seperti apa bentuk serangan nantinya, skenario dari balasan Iran diprediksi hadir dalam 3 bentuk. Pertama, Iran melakukan serangan terukur dan terbatas sebagaimana yang terjadi pada 13 April lalu. Skenario kedua berupa serangan sporadis, di mana Iran akan memanfaatkan sekutu di poros perlawanan seperti Hizbullah, Houthi, dan Hamas, serta sejumlah kelompok di Irak dan Suriah. Kemudian yang ketiga, ini adalah bentuk serangan bersama. Pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah, berjanji akan merespons aksi Israel apapun konsekuensinya. Melalui pidato yang disiarkan televisi, ia memperingatkan Israel bahwa semua pihak dapat melakukan pembalasan secara bersama ataupun masing-masing, bergantung reaksi dan cara yang sesuai dengan tujuan kelompok. Responnya akan datang, kami dan poros perlawanan akan merespons dengan keras, katanya menegaskan. Namun untuk saat ini, ia menyebut pihaknya melakukan strategi lain dengan membiarkan Israel menunggu pembalasan dari kelompoknya. Sebab menurutnya, menunggu serangan balasan dengan cemas adalah bagian dari perang. Melalui kesempatan tersebut sekalian, ia memperjelas, ada respons yang kuat tiap kali komandan kelompok mereka terbunuh. Khusus yang terbaru, dalam hal ini terbunuhnya Komandan Senior Fuad Shukr, Hizbullah di Lebanon berjanji akan memberikan tanggapan yang berbeda. Belum ada lampu hijau dari aliansi. Tertundanya respon Teheran terhadap Tel Aviv tentu memunculkan sederet tanda tanya. Apalagi perkiraan waktu pembalasan ternyata lewat, alias memakan waktu lebih lama dari apa yang diperkirakan oleh sumber intelijen AS. Sejumlah asumsi pun hadir, terutama karena pihak Iran disebut menunggu lampu hijau sekutunya untuk langkah lebih jauh. Iran diyakini menunggu keputusan hingga Organisasi Kerja Sama Islam selesai dalam pertemuan pada Rabu di Jeddah. Pejabat Menteri Luar Negeri Iran, Ali Bagheri Kani, pun melakukan perjalanan untuk itu. Di sana, ia memimpin delegasi dalam pertemuan luar biasa Komite Eksekutif Menteri Luar Negeri OKI yang membahas implikasi pembunuhan Haniyeh di Teheran. Melalui kesempatan tersebut, Kani, sebagaimana dilaporkan Sindo News, meminta negara-negara Muslim untuk mendukung hak Iran dalam membela diri terhadap tindakan agresi. Arab Saudi mendukung posisi Iran dengan mengatakan pembunuhan itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Iran. Kendati demikian, mereka tidak ingin sesumbar, sebab bagaimanapun para diplomat Iran juga berhati-hati dan berusaha untuk menghindari pengucilan oleh negara-negara Teluk Arab. Selain itu, Rusia selaku sekutu dekat pun telah meminta Iran menahan diri. Meneruskan peringatan Vladimir Putin, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Rusia, Sergei Shoigu, menyebut Iran sebaiknya menghindari korban sipil. Peringatan keras Joe Biden. Di tengah berbagai faktor yang menahan pergerakan Iran, kekuatan besar AS juga dianggap berpengaruh di sini. Pejabat Gedung Putih mengatakan pada 6 Agustus bahwa mereka yakin upaya Presiden Joe Biden untuk mencegah perang di Timur Tengah mungkin membuahkan hasil. Washington Post melaporkan kekuatan yang dimaksud mengacu pada komunikasi rahasia Gedung Putih melalui kedutaan Swiss di Teheran dan misi Iran di PBB. Pemerintahan Biden juga dilaporkan telah melancarkan kampanye intensif untuk mendorong pihak bersih tegang agar meredakan ketegangan. The Wall Street Journal yang mengutip pejabat AS menyebut peringatan kepada Iran telah dilayangkan. Dalam hal ini, pemerintah yang baru terpilih serta perekonomian negara mereka dapat mengalami pukulan telak jika melancarkan serangan besar terhadap Israel.
Peringatan pun telah dikomunikasikan ke Teheran secara langsung maupun melalui perantara. Sejalan dengan itu, pejabat AS juga menambahkan bahwasannya pesan-pesan tersebut berhasil bikin Teheran sadar terkait risiko yang ada. Barat berpendapat bahwa perang habis-habisan tidak akan menguntungkan siapapun. Alih-alih meloloskan ego, hanya ada ganjaran isolasi politik yang akan didapatkan Iran. Faktor Masoud Pezeshkian. Sejalan dengan ancaman yang cukup membahayakan, tidak dapat dimungkiri bahwa komitmen itu ada, namun benar bahwa risiko yang harus dibayar membuat Iran menahan diri. Haaretz dalam rilisnya menginformasikan, Pezeshkian selaku presiden yang baru terpilih telah menetapkan perbaikan ekonomi dan hubungan internasional Iran sebagai tujuan utamanya. Karena itu, masuk akal jika Pezeshkian khawatir, terlebih sebuah laporan membocorkan betapa ia takut akan serangan yang dapat menimbulkan dampak serius bagi negaranya. Khusus pemimpin tertinggi Khamenei, sejauh ini masih sulit untuk mengetahui mana yang akan dipilihnya. Lekat dengan istilah ekonomi perlawanan, Khamenei dikenal karena sosoknya senantiasa menangani sanksi Barat. Menurutnya, sanksi-sanksi yang dikenakan Barat atas negerinya tidak akan menghambat kemajuan Iran, tapi hanya akan memperdalam kebencian rakyat terhadap dunia Barat. Sementara itu, misi PBB Iran dalam sebuah pernyataan pers sedikit banyak memberi gambaran. Kami memiliki hak yang sah untuk membela diri. Masalah yang sama sekali tidak terkait dengan gencatan senjata Gaza. Namun, kami berharap bahwa tanggapan kami akan tepat waktu dan dilakukan dengan cara yang tidak merugikan potensi gencatan senjata. Katanya pada Jumat, 9 Agustus 2024. Senjata nuklir rahasia Israel. Mungkin inilah yang bikin Iran makin segan membalas Israel. Bagaimana tidak, Israel adalah satu-satunya kekuatan bersenjata nuklir di Timur Tengah yang tidak diakui oleh negara atau diatur oleh perjanjian internasional. Wilson Center mengutip dokumen rahasia yang diterbitkan Arsip Keamanan Nasional Proliferasi Nuklir, menulis tentang pemerintah AS pertama kali mengetahui program nuklir rahasia Israel di Dimona dari seorang pejabat perusahaan Amerika yang berbicara dengan diplomat AS di Tel Aviv pada pertengahan musim panas tahun 1960. Sementara itu, Iran tidak memiliki senjata nuklir. Namun upaya mereka untuk memanfaatkan teknologi nuklir yang diklaim bukan untuk tujuan militer telah membuat negara ini terisolasi secara internasional. Sebelumnya, para ahli senjata nuklir melalui The Washington Post telah menyuarakan keprihatinan tentang potensi serangan langsung Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Ingatkah kalian tentang serangan 13 April Iran ke Israel? Faktanya, sehari setelahnya Iran dilaporkan menutup fasilitas nuklirnya bagi pengawas internasional. Selain itu, seorang pejabat senior militer dalam keterangannya mengatakan Teheran mungkin memikirkan kembali larangannya mengembangkan senjata nuklir jika Israel membalas dengan menyerang infrastruktur nuklir negara tersebut. Begitulah beberapa mantan pejabat AS dan Israel menggunakan serangan tanggal 13 April untuk mendesak Netanyahu agar menyerang fasilitas nuklir Iran, meskipun ada risiko bahwa tindakan tersebut akan mendorong Iran mengembangkan senjata nuklir. Jadi, bisa dibayangkan seberapa besar risiko yang bisa diterima jika Iran bertindak tanpa berpikir lebih jauh kali ini. Pejabat Iran terus mempertahankan retorika yang kuat terkait upaya balas dendam meski pembalasan tak kunjung dilakukan. Menurut kalian, apakah serangan akan terjadi atau memang hanya sekadar retorika?